Oke, waktu tersisa 1 menit. Mungkin ekspektasi gue terlalu tinggi ya, tapi pas mereka punya ide di sini nggak terlalu bagus yang di ide sebelumnya gitu loh. Apesnya itu pas di MZ ya tadi ya, dapat rambut yang tipis yang nggak bisa diapa-apain mungkin. 4, 3, 2, 1. Buka Kim. Oke, kali ini kita bakalan panggil peserta satu-satu ya, karena mereka harus mempresentasikan hasil mereka. Maju ke depan beserta modelnya. Modelnya silakan. Itu yang agak grogi, gemetar, gugup karena baru pertama kali di atas panggung, banyak kamera. Untuk bagian atas saya membuat bunga. Bunga apa itu? Bunga apa enggak tahu? Bunga nggak tahu. Bunga nggak tahu. Bunga nggak tahu ada yang Bunga melati. bunga Dengan melati. dianyam dengan anyaman atasnya. Momen-momen karena saya baru pertama kali ikut battle, rasa demam panggung, deg-degan selama 1 jam. Kemudian bagian belakang saya dengan hair design kotak-kotak putih. Kotak-kotak itu artinya apa? Ada beberapa yang tadi salah menjelaskan gitu. Bagus lah untuk desainnya. Cuman sangat disayangkan terlalu banyak permainan pensil warna. Jadi seolah-olah lo nulis atau ngegambar di kulit kepala. Gitu. Ini menurut gua kayak gitu ya. Kalau untuk dari segi kita ngelihatnya ya bagus. Tapi ibaratkan kayak ya udah kita cuman ngegambar aja nih di kulit kepala karena lebih mendominasi tinta-tinta make upnya itu sangat disayangkan. Terlalu banyak menggunakan apa tadi itu pensil, padahal itu bukan pensil, itu hanya makeup. Harusnya dengan pas setengah jam dengan warna permainan warna bukan coloring, hair coloring ya. Bukan hair coloring. Dan menurut gua sangat disayangkan gitu. Harusnya aku bisa memaksimalkan 4,5 jam itu buat hasil yang lebih benar-benar pure. Hair coloring ada? Ada coloring makeup itu. Coloring makeup. Coloring makeup. Itu sebenarnya coloring. Sebenarnya itu color, cuman dia pakai pensil makeup. Oke. Nah, cuman kan kalau seandainya ini dibilas kan belum tentu Lengket. Kalau dibilas bakal hilang. Belum tentu, kita nggak tahu. Ini bisa jadi lengket, bisa jadi habis dibilas itu. Tapi ini hilang sih kalau make up. Iya. Make up Pasti bakal hilang kan? Pokoknya intinya kalau dibilas nggak bakalan setegas ini. Oke, ya itu paling yang harus itu. beda kalau misalnya pakai benar-benar untuk hair color. Iya. Kalau ini kan untuk kulit ya, jadi Betul. kasih air hilang. Gue kalau untuk hasil desainnya sih gue suka ya, secara tema sendiri gue suka sebenarnya. Apalagi di bagian atas ada nyaman-nyamannya. Emang bisa diakuin kalau lu out of the box. Si Mahfur tadi konsepnya sama seperti yang online sama. Jadi terkejut juga, rupanya bisa juga dibuatnya, kirain hanya di online doang, rupanya realnya memang bisa. Lu membuktikan di video lu hasil-hasil lu selama ini yang kita lihat di online, terus di saat langsung kita ngeliat langsung di sini, lu membuktikan hal yang sama. Berarti lu udah membuktikan emang yang selama ini di video emang lu yang kerjain. Silakan untuk peserta kedua, Nando. Tangan dulu dong, Nando. Kami tidak boleh tahu dulu apa yang harus dibuat dan temanya apa dulu, nggak kurang tahu juga. Jadi ya kami emang termasuk enjoy juga untuk menerima apapun yang terjadi gitu. Untuk stylingnya crop, untuk sebelah sini juga dibikin desainnya lock juga. Secara untuk warna sendiri saya memakai warna yang sama dengan warna playmaker sendiri, ada biru, oranye, sama merah. Untuk bagian desain mungkin area sini saya bikin jaring laba-laba beserta dengan laba-labanya, tapi laba-labanya dari rambut sendiri. Itu yang bintik-bintik ini tombe. Untuk bintik-bintik itu manik-manik. Oh, lo Di ngambil kesannya dari- tuh ada putihnya juga kan, cuman tidak. Foil? Iya. Dari foil ya? Ya, foil. Foil ya? Yang di Aluminium foil. Dihancurin gitu ya? dihancurin. Ya, jadi kita butuh kreativitas kayak gitu.
Gue suka kreativitasnya yang natural ya, tanpa banyak sentuhan tambahan. Tapi yang ada pakai pensil. ada, tetap ada. Mempertegas saja ada, tapi nggak terlalu banyak. Dari fade gue suka, walaupun standar lah ya, French crop Pada umumnya. Tato air desainnya juga oke. Yang gue sayangin jaring laba-laba yang di atas ini. Kalau lo punya konsep ini mau bikin jaring-jaring, harusnya lo detail lagi. Yang lebih agak tipisan. Iya, agak lebih tipisan dan warnanya kalau bisa lo ubah, jangan warna putih banget. Mengganggu sih kalau menurut Mengganggu gua. mata, bukan mengganggu rambutnya sih. Iya. So far sih ya gue suka aja gitu. Warnanya juga warna playmaker banget, biru, orange, dan merah. Di atasnya juga sama, biru, orange, dan merah. Sayangnya di bagian atas tulisannya harusnya lebih nyala lagi kalau ada api ya mungkin ya, kayak ada gambar apinya lebih bagus lagi gitu mungkin. Cuman nih so far so good. Yang gue sayangkan itu sebenarnya ini nggak perlu pakai pernak-pernik ini ya. Itu menurut gue ya keramaian, kayak berisik gitu. Terus sama love ini mengganggu. Kalau bisa ini digini tadi. Kayaknya lebih naturalnya lebih dapat dan nggak keramaian dan nggak berisik gitu. Kalau ini kayak apa ya? Kayak disco. Tadinya gue berekspektasi dia bikin tato. Oke. Iya, gue berharap sih itu potret. So far sih ya gue suka aja gitu. Dengan ide dan desain lo ini gue suka. Makasih Bang. Oke, silakan. Oke, peserta selanjutnya yang terakhir, persilakan MC beserta modelnya untuk naik MC ke hitamnya. atas. Saya di bagian kanan saya buat fade, bagian belakang saya buat hair design timbul MS Glow, sengaja tidak diwarnai sesuai dengan karakter MS Glow, putih sama hitam. Di bagian sini ada kendala sedikit karena rambutnya tipis, jadi terpaksa saya mainkan lagi pensil warna. Modelnya itu random, nggak kita pilih sendiri. Modelnya rambutnya tipis, kemungkinan untuk didesain dia kurang maksimal karena dia tipis langsung tembus ke kulit. Kalau dari gua di luar ekspektasi ya, terlalu biasa. Mulai dari desainnya, jadi ini bingung antara pilih hair design yang model tribal kah atau apa gitu. Jadi kayak sebatas kesananya coret-coretan aja. Gue berekspektasi dengannya Bang MG masuk ke 3 besar, gue berharap sih dia lebih eksplor lagi lah, lebih Paham tentang dan meyakinkan kita gitu. Kalau lu memang udah pantas di sini. itu hair desainnya tentang apa? Ombak gitu atau Yang ini, Iya. ombak atau apa gitu? ya ini apa? Nama desainnya itu desain hair design modern design dengan alur ombak. Kalau mau ombak sih tadi harusnya biru aja nih. Iya, tadi Gitu. pikiran gue ini ombak, cuman kok mau banyak main warna gitu. Terus rambut atasnya juga itu bekas permingan, bekas pernah dikeritingi, jadi rada-rada takut kalau diwarnain. Kalau dari gue sebenarnya kalau pewarnaan sih aman ya, karena dengan durasi waktu yang kita kasih sih juga nggak banyak-banyak banget. Iya. Ya aman sih sejauh ini. Tapi kalau untuk secara keseluruhan, secara tema ya seperti barber-barber pada umumnya. Seperti di barber, bukan seperti di battle gitu. Untuk parting mungkin kurang rapi ya. Nggak tahu grogi apa gimana Mas MC. Juri bilang ini battle, jangan buat yang biasa-biasa. Kalau bisa tunjukin. Kemarin kan kita juga udah pernah di tour ke Pekanbaru, jumpa sama MG. Kirain sampai di sini MG mau buat yang lebih wow lagi. Rupanya masih di luar ekspektasi kita, tapi cukup bagus kok. Apa gimana? Kalau untuk tulisan MS Glow sih gue ngeliat ini naturalnya sih sebenarnya dapat. Tapi naturalnya itu bukan natural di battle, tapi natural di barber gitu. Iya, kalau untuk parting dan lain-lain tadi partingnya kurang rapi, garisnya lainnya terlalu lebar dan lain-lain. Pas. Oke. Beri tepuk tangan. Sebelum kita mengumumkan pemenangnya,
kita memberitahukan terlebih dahulu kalau Barber Battle Indonesia Season 2 BMS Glow for Men ini dicatat dalam rekor muri Indonesia dengan peserta terbanyak. Jangan dulu. Langsung saja kita undang perwakilan dari rekor muri Indonesia, Mas Brian, dan perwakilan dari MS Glow for Men, Mas Saiful Rauf. Izinkan saya membaca piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor kompetisi menata rambut dengan peserta terbanyak dianugerahkan kepada MS Glow Men. Saya mewakili dari MS Glow for Men, cukup bangga ya, dari season 1 sampai kita tour, terus sekarang di season 2 itu sampai pecah sampai 1000 peserta, itu keren banget sih. Tangan dulu buat MS Glow for Men dong. Harapannya untuk kedepannya semoga ini bukan yang terakhir ya. Amin. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Mas. Oke, ini tiba waktunya, waktu kita tunggu-tunggu. Tapi di sini gue mau ngejelasin dulu di mana penilaiannya. Kita ada 5 kategori penilaian di sini. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah fade, yang ketiga adalah hair tattoo, yang keempat adalah coloring dan styling. Dan nilai tertinggi dia yang bakalan keluar menjadi juaranya. Kita mulai dari Mahfud dulu berarti. Ada yang pertama, ada nilai dari Bang Michelle, tema 90, fade nilainya 80, di hair tattoo nilainya 80, di coloring nilainya 80, di styling nilainya 80. Totalnya 410. Dari Hafiz, dari tema 90, fade 80, hair tattoo 85, coloring 85, styling 90. Totalnya 430. Dari Tatang, tema 70, fade 85, hair tattoo 70, coloring 80, styling 70, dengan total 375. Dari Tutuy, tema 85, fade 70, hair tattoo 70, coloring 75, styling 75, dengan total 375. Jadi total secara keseluruhan 1590. Lanjut ke Nando, dari Michelle, tema 85, fade 85, hair tattoo 90, coloring 90, styling 85, dengan total 435. Dari Hafiz, tema 90, fade 85, hair tattoo 90, coloring 90, styling 90, dengan total 445. Dari Tatang, tema 85, fade 80, hair tattoo 80, coloring 85, styling 80, dengan total 410. Dari Tutuy, tema 90, fade 85, hair tattoo 80, coloring 85, styling 90, dengan total 430. Jadi total secara keseluruhan adalah 1720. MZ, tema 80, fade 80, hair tattoo 75, coloring 90, styling 80, totalnya 410. Dari Hafiz, tema 75, fade 85, hair tattoo 75, coloring 90, styling 75, dengan total 405. Tatang dengan tema 75, fade 75, hair tattoo 70, coloring 85, styling 80, dengan total 385. Dari Tutuy, tema 80, fade 70, hair tattoo 75, coloring 80, dan styling 80, dengan total nilai 1575. Dengan itu, kita menetapkan bahwa Barber Battle Season kedua BMS Glow for Men ini situasinya tadi ketika battle itu memang ya kayak gitulah, pasti ada rasa cemas, khawatir, terus grogi gitu kan. gue gak nyangka juga dia bikin kayak gitu, kirain semua juri mungkin juga ngira yang sama, bikin hair tattoo, dan ternyata enggak gitu. Dengan waktu 4,5 jam mereka ngelakuin semuanya itu dengan Secara seluruh melihat hasil dari proses pengerjaan mereka dan akhirnya dapat pemenang. Juara 1 Sangat deg-degan menunggu hasil itu. jatuh kepada Nando, Gokil sih ini. juara 2 jatuh kepada Mahfur, dan juara 3 jatuh kepada MZ. Akhirnya, ketiga juara dari Barber Battle Indonesia Season 2 telah ditentukan. Juara pertama Barber Battle Indonesia Season 2 akhirnya jatuh kepada Nando.
kontestan asal Jakarta yang sukses meraih poin tertinggi sejumlah 1.720 poin dan berhak atas hadiah uang tunai senilai 15 juta rupiah. Selain berhak atas gelar juara beserta uang tunai, juga mendapatkan barber tool set dari Barber Supply Indonesia, sertifikat dan plakat, serta bingkisan eksklusif dari MS Glow for Men. Selamat untuk para pemenang. Dan untuk yang menyaksikan, tunggu kami di Barber Battle Indonesia persembahan MS Glow for Men season berikutnya. Sampai jumpa.